Cara menguatkan ukhuwah itu adalah dengan memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, ya. Tahaddu tahabbu, ya. Tahaddu tahabbu. Masya Allah, mungkin sering ya di majelis taklim Anissa ini ya, sering tukar kado ya Bunda ya. Saling memberi hadiah gitu pada waktu-waktu tertentu. Dan Masya Allah Bunda, Rasulullah mengatakan ya, dari hadis riwayat Imam Dailami dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah, ya, karena hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta, ya. Hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kekotoran hati. Masya Allah, iyalah Bunda ya, secara manusiawi kita kan, kalau kita menerima sesuatu kebaikan, ya, kalau fitrah kita masih terjaga, maka paling tidak kita ingin menjaga hubungan baik dengan orang itu. Masya Allah. Dan di sini kalimatnya saling, ya, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian agar muncul cinta di antara kalian. Masya Allah. Bunda, yang ketujuh untuk menguatkan ukhuwah di antara kita, ya, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. Memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. Masya Allah ya. Hadisnya masih hadis riwayat Muslim. Di sini disebutkan, siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, pasti Allah akan meringankan beban penderitaannya di akhirat kelak. Ya. Nah, jadi Bunda, kalau Bunda melihat sesama kita, saudara kita sedang menderita, ya, Bunda berpikirnya jauh ke depan gitu, ya. Ujung jauh pengharapan kita hadirkan. Saya berharap ridho Allah, saya berharap surga Allah, ya. Saya berharap diberikan kemudahan oleh Allah, ya, di hari akhirat kelak. Siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, pasti Allah meringankan beban penderitaannya di akhirat, ya. Dan siapa yang memudahkan orang dalam keadaan susah, pasti Allah akan memudahkan urusannya. Nah, kalau ini Bunda ya, kalau ini balasannya, orang yang memudahkan seseorang dalam keadaan susah, maka pasti Allah memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Itu Masya Allah ya, kita mudahkan kesulitan orang di dunia ini, Allah mudahkan kesulitan kita dunia akhirat. Tadi siang itu saya sempat tertegun Bunda, saya dikirimi sebuah video oleh teman saya, di mana di video itu ada seorang lelaki yang kemudian dia sedang duduk sendirian, kemudian didatangi seseorang dan orang itu berkata kepada lelaki ini, ya Fulan, boleh saya meminta bantuan engkau, ya, karena saya belum makan, ya. Saya sejak pagi belum makan. Masya Allah Bunda sayang, akhirnya serta merta lelaki yang diminta tolong itu langsung mengeluarkan uangnya, dan uangnya walaupun memang recehan ya, uangnya recehan, tapi dia mengatakan mohon maaf gitu ya, bukan berarti saya punya banyak uang gitu ya, tapi saya berikan semua yang saya miliki untuk engkau, karena sungguh hanya ini yang saya punya, gitu. Masya Allah ya Bunda ya. Saya jadi berpikir gini Bunda, saya kalau ketemu dengan hal seperti itu seperti sebuah cermin yang kemudian membuat saya berkaca gitu, seakan kalimatnya dalam jiwa saya tuh, lihat tuh, kamu bisa tidak seperti itu, kamu sudah sampai di tahap itu belum gitu. Kalau saya menyaksikan video-video begitu Bunda, dan ternyata orang tadi dengan ringannya mengatakan, ini alhamdulillah ada persediaan saya terakhir ya, silakan kau pakai. Masya Allah Bunda. Dan ternyata kelanjutannya sama, orang yang akhirnya akan menerima itu dia berkata, kalau ini uang engkau yang terakhir, lantas bagaimana sebentar atau kalau besok engkau mau makan, engkau ada keperluan. Kalimat indahnya seperti ini Bunda, kata orang tadi, tenang ya, urusanku ada Allah yang atur ya, untuk sebentar malam atau sebentar sore pasti Allah akan memberi yang terbaik untukku. Saat ini kan kau memerlukan makan, kau memerlukan bantuan, silakan ambil saja. Masya Allah, dengan ringannya seperti itu Bunda. Dan ternyata Masya Allah, tidak lama balasan itu datang Bunda, tidak lama balasan kebaikan itu datang. Tadi kata Allah, barang siapa yang memudahkan kesusahan orang ya, maka Allah mudahkan baginya dunia akhiratnya. Ternyata tidak lama kemudian Bunda yang disayangi Allah, terus sudah datang seseorang yang memperhatikan mereka berdua ya, dan memberikan sejumlah hadiah kepada orang yang menolong itu. Dan Masya Allah, katanya Anda adalah orang baik, kami mencari orang-orang seperti Anda untuk kami berikan modal dalam kehidupan ini. Menangis Bunda itu orang Bunda, karena dia mengatakan, demi Allah, sebenarnya saya sedang ditimpa sebuah kesulitan, sedang ditimpa kesulitan dalam hidup saya, di mana saya sudah 1 bulan ini saya lontang-lantung, saya keluar dari kos saya karena saya tidak mampu bayar ya. Dan saat ini pun ketika detik-detik terakhir saya harus membayar uang kuliah saya. Masya Allah Bunda, Masya Allah. Hanya keyakinan dia kepada Allah tadi ya, silakan kau ambil uang saya ini
dan urusan saya setelah ini ada Allah yang mengaturnya. Masya Allah, bersih hatinya Bunda, sehingga kemudian pertolongan itu langsung tiba, ya. Janji Allah seperti itu Bunda. Dan kemudian hadisnya juga masih dilanjutkan Bunda, ya, siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, ya. Tolong jaga, ya, tolong jaga kehormatan saudara-saudara kita, ya. Tolong jaga, ya, kehormatan saudara-saudara kita, ya. Jangan ungkapkan kekurangannya, jangan ungkapkan kelemahannya, kecuali kalau orang yang bersangkutan meminta nasihat kepada kita, ya. Itu pun menasihatinya harus lillah, ya. Karena kalau Imam Syafi'i itu mengatakan begini, bedakan orang yang mencela dan menasihati engkau dengan tulus. Kalau misalkan seseorang itu dilihat kekurangannya, kemudian disampaikan teguran itu di hadapan banyak orang, kata Imam Syafi'i, itu bukan nasihat, itu celaan, ya. Sedangkan sifatnya nasihat itu, kalau kita melihat kekurangan saudara kita Bunda, dengan penuh sayang kita rengkuh, kita panggil, kita ajak bicara berdua, ya. Masya Allah. Baik Bunda sayangnya. Dan Allah, kata Allah, akan selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau ingin selalu ditolong Allah Bunda, ya, pekalah dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang butuh pertolongan, Bunda bayangkan bahwa Allah yang akan menolong saya setelah ini, Allah yang akan menolong saya setelah ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib satu waktu di senja hari seperti ini sempat menangis, sempat ditemukan seseorang sedang menangis. Saat itu orang itu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, ya, apa yang membuat kau menangis sore ini? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wallahi, sepanjang hari ini aku mencari, ya, aku mencari orang yang sekiranya memerlukan bantuan saya. Tapi ternyata sampai sore seperti ini, sampai hari akan berganti, saya tidak menemukan orang yang memerlukan bantuan saya. Saya merasa sedih, ya Allah, ya, karena ketika saya tidak menemukan orang yang bisa saya bantu, orang yang bisa saya tolong, berarti pertolongan dan bantuan Allah pun akan tertunda untuk diri saya, ya. Dan akan sangat nyaman Bunda kalau punya rasa seperti itu, ya. Bukan dengan rasa yang kemudian ketika sudah menolong dilihat satu waktu, ya, kita kemudian ada peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, kemudian keluar kalimat, waduh, gitu ya, kalau bukan saya satu waktu gitu nolong dia. Oh, tidak ada kalimat seperti itu Bunda. Bagi orang yang beriman itu tidak ada. Bagi orang yang mampu berukhuwah, sekali lagi karena ukhuwah itu hanya dimiliki oleh mukmin saja, orang-orang yang terbimbing dalam imannya. Nah, kemudian Bunda yang dirahmati Allah, yang ke-8, ya, cara kita menguatkan ukhuwah di antara kita adalah dengan memenuhi hak-hak ukhuwah saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa hak seorang muslim atas muslim itu ada 6, ya. Yang pertama, jika bertemu maka ucapkan salam kepadanya. Jika bertemu maka ucapkan salam kepadanya, ya, secara umum seperti itu. Nah, jika satu saat Bunda ingin memposisikan diri seperti Abu Bakar As-Siddiq, silahkan, ya. Nah, satu waktu Bunda, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ya, sesoleh-solehnya Abu Bakar As-Siddiq dan sekagum-kagumnya Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, satu waktu pernah Abu Bakar As-Siddiq ini diadukan, ya, oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya. Sekagum-kagumnya Umar, secinta-cintanya Umar kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, satu waktu pernah mengadukan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kan ketika tahu bahwa hak sesama muslim itu kan kalau bertemu harus mengucapkan salam. Umar itu mendapati dalam beberapa waktu, setiap kali beliau berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, kok Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah menyapa Umar, tidak pernah mengucapkan salam kepada Umar. Jadi kemudian Umar tuh heran gitu, ya, masa sih beliau kan lebih paham dari saya, kan, bahwa mengucapkan salam itu adalah hak sesama muslim. Tapi kalau setiap ketemu saya Abu Bakar tidak mengucapkan salam lebih dulu untuk saya. Ada apa ya? Ada apa gitu, ya? Sampai kemudian ganjalan di hati beliau itu dibawa oleh beliau menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengadukan semua. Akhirnya kata Rasulullah, baiklah, ya, ketika engkau memerlukan islah, memerlukan perbaikan dan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq, aku akan memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dipertemukan keduanya Bunda, ya, dipertemukan keduanya Abu Bakar dan Umar. Kemudian disampaikan keluhan Umar bin Khattab saat itu, ya Abu Bakri, kenapa sih waktu-waktu terakhir ini kalau ketemu tidak pernah engkau mengucapkan salam kepadaku, ya? Apakah ada perilaku saya yang membuat engkau tidak suka?
apakah ada kata-kata saya yang melukai hatimu sampai kemudian kau tidak ingin mengucapkan salam untukku? Insyaallah Bunda. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu, As-Siddiq, satu-satunya gelar manusia yang dimiliki oleh manusia. As-Siddiq itu hanya oleh beliau, Bunda ya. Beliau dengan penuh ketenangan dan dengan tersenyum beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak pernah ada rasa hati saya yang tidak nyaman kepada Umar. Ya Rasulullah, apalagi saya merasa terluka oleh Umar, tidak pernah ya Rasulullah. Adapun ketika saya tidak mengucapkan salam lebih dulu kepada Umar setiap kali kami bertemu, bukankah satu waktu engkau pernah menyampaikan kepada saya ya Rasulullah bahwa siapapun yang mengucapkan salam lebih dahulu untuk saudaranya, maka Allah menjaminkan surga untuknya. Dan demi Allah ya Rasulullah, saya ingin Umar yang dapat jaminan surga itu ya Rasulullah. Masya Allah, Bunda ya, saya seperti itu Bunda ya, Masya Allah. Tapi secara umum Bunda, hak berukhuwah saudara, hak ukhuwah di antara kita itu yang bisa menguatkan ukhuwah di antara kita, Rasulullah menyebutkan ada 6 ya. Yang pertama, jika bertemu maka ucapkan salam, jika diundang maka penuhi undangannya. Kalau diundang ya, tapi sifatnya gini Bunda, kalau diundang ya, apalagi dalam kondisi bersukaria, bersukacita, kalau diundang ya, itu Bunda harus datang kalau tidak ada halangan. Tetapi kalau tidak diundang, ada yang pernah menyebutkan makruh ya kalau kita datang gitu. Kalau dalam sukacita gitu ya. Tapi kalau berduka cita jangan menunggu diundang ya. Kalau berduka cita segera datang, segera temui gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya hak saudara kita itu adalah jika dinasehati, jika minta nasihat maka nasihati pula lah dia. Jika bersin maka doakan. Jadi kisah ini ada kisah unik Bunda ya. Ada kisah unik yang sampai kemudian seorang jejaka bertemu dengan mertuanya. Ya itu kejadiannya Bunda. Jadi ketika sang pemuda ini satu waktu melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api, ini kejadiannya di Jawa ya, di Jawa Tengah kalau tidak salah. Jadi seorang pemuda melakukan perjalanan menggunakan kereta api, kemudian tiba-tiba ada seorang bapak yang bersin ya, asyik gitu ya. Nah pemuda ini dia langsung mendoakan gitu, Masya Allah. Apa doanya Bunda ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah? Yarhamukallah. Masya Allah Bunda, itu kan sebuah hal yang jarang Bunda ya, seorang anak muda begitu kan, dilihat begitu bersegeranya dia mendoakan orang yang dia tidak kenal gitu ya. Kemudian orang yang dia hanya jumpai di perjalanan, hanya orang sepintas, tapi dia memberikan perhatian kepadaku. Ternyata Bunda, doa itu kemudian membuka hati sang bapak itu ya. Akhirnya sang bapak itu mencoba ingin tahu lebih banyak tentang pemuda ini, dan akhirnya Allah menakdirkan sang pemuda ini menjadi salah satu menantu dari bapak itu. Masya Allah ya. Doa itu selalu membawa keberkahan Bunda. Doa itu selalu membawa kebaikan ya. Jadi ketika bersin doakanlah, dan ketika sakit kunjungilah, dan ketika meninggal maka antarkanlah ia ke kuburnya ya. Walaupun mungkin ini lebih utama untuk laki-laki ya, yang mengantarkan hingga ke kuburnya. Baik Bunda, yang ke-9 cara menguatkan ukhuwah itu adalah mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan ya, meraih keberhasilan itu. Dan ucapan selamat yang tulus juga itu menunjukkan kebersihan hati seseorang ya. Kalau orang yang hatinya bersih itu Bunda, melihat saudaranya senang dia akan senang ya, melihat saudaranya bahagia dia bahagia gitu, melihat capaian saudaranya dia juga bahagia ya. Dan itu kebersihan dan kekotoran hati itu bisa dirasa oleh kita pada kali pertama kita mendengar satu berita, satu kabar ya. Kalau ada kabar membahagiakan saudara kita langsung refleks bahagia. Insya Allah kita adalah orang-orang yang bersih hatinya ya. Masya Allah. Dan apa kata Allah ya? Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tabrani? Beliau bersabda, barang siapa mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika saudaranya mendapat kebahagiaan, niscaya Allah menggembirakannya pada hari kiamat. Masya Allah ya. Masya Allah Bunda, kalau ingin berbahagia di hari kiamat, ayo ikut berbahagia dengan saudara-saudara kita yang sedang berbahagia. Baik ya, jauhkan dari sifat-sifat yang sudah kita tidak ingin lagi mengenang hal-hal seperti itu ya. Sifat-sifat di mana seseorang dapat kebahagiaan justru malah merasa menderita gitu ya. Biasa seseorang diberikan nikmat karunia malah kita yang sakit begitu ya.
Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan hal-hal itu sudah tidak ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang bisa berbahagia di saat saudara kita berbahagia dan tulus menyampaikan kebahagiaan kita. Harapan ya Bunda ya, hadirkan dalam benak kita, ya Allah saya berbahagia, ya Allah saudara saya dalam kondisi yang sangat baik gitu ya. Saudara saya dalam limpahan nikmat yang sangat utama dari Engkau ya Allah, ya Allah. Karenanya ya Allah dengan kegembiraan ini gembirakan hamba nanti di hari kiamat. Nah, seperti itu Bunda ya. Kaitkan terus dengan Allah. Kemudian Bunda yang dirahmati Allah, sekarang apa sih buahnya? Apa manfaatnya dari ukhuwah Islamiyah ya? Apa manfaat dari ukhuwah Islamiyah? Mohon izin Bunda ya, sebentar lagi barangkali ya, sekitar 10 menit lagi ya, saya coba tuntaskan dulu. Buah dari ukhuwah Islamiyah Bunda. Yang pertama, orang yang mampu berukhuwah Islamiyah dan terjaga ukhuwahnya dengan baik, maka yang pertama dia akan merasakan lezatnya iman. Bunda, kalau iman itu sudah lezat dalam hati kita, iman itu kan, kalau iman itu bagus Bunda, iman itu, kekuatan iman seseorang itu Bunda bisa diukur Bunda. Kekuatan iman seseorang itu bisa nampak, bahkan kekuatan iman diri kita pun bisa kita rasa. Caranya bagaimana ya? Allah menyebutkan ya, menyifatkan bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu, maka iman yang benar dan kuat itu akan mengalirkan amal solih yang sangat banyak dalam kehidupannya. Nah jadi ceritanya kalau satu waktu Bunda semangat beramal solih, apalagi karena Allah, itu penanda iman Bunda sedang sangat baik ya, iman Bunda sedang sangat baik. Pun juga satu waktu kalau kemudian agak-agak hampa perasaan gitu ya, agak sedikit mager, itu berarti ada penanda tuh imannya mulai melemah ya, mulai redup ya. Hati-hati ya. Jadi Bunda yang disayangi Allah, ternyata untuk sampai kepada lezatnya iman, salah satunya adalah jaga ukhuwah di antara kita. Ya, Rasulullah di sini berpesan kepada kita 3 perkara yang barang siapa terdapat padanya 3 perkara tersebut, maka ia akan merasakan lezatnya iman, yaitu ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai yang lainnya. Kemudian dia merasakan cinta dan benci kepada Allah karena Allah ya, merasakan cinta dan benci karena Allah kepada saudaranya. Kemudian dia membenci perbuatan syirik sebagaimana dia benci kalau dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ya, jadi 3 poin itu, nikmat iman itu akan kita rasa ya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya, kalau kita mencintai saudara kita ya karena Allah SWT, dan kalau kita membenci syirik sebagaimana kita benci kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya, itu buahnya yang pertama, adanya manisnya iman. Dan manis iman itu Bunda, itu yang akan membuat kita ringan untuk taat kepada Allah ya. Bunda pernah enggak merasa dalam kehidupan Bunda itu waktu-waktu di mana Bunda merasakan nikmat dalam zikir? Pernah enggak? Pernah. Sering Bunda ya, alhamdulillah. Pernah Bunda merasakan nikmat saat membaca Al-Quran? Masya Allah. Saat sholat? Masya Allah. Dan kalau kita sudah merasakan nikmat saat kita beribadah, itu adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang tercerahkan ya, bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua Bunda, yang kedua buah dari ukhuwah Islamiyah itu, yang kedua adalah mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Hadis riwayat Sahihah, hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan seperti ini, adalah 2 orang yang menjalin cinta karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Jadi orang yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat itu, yang mendapatkan naungan, bahkan ya, naungan aras ar-Rahman. Bunda kalau yang sempat menyimak kemarin video yang saya share itu Bunda ya, bagaimana kondisi di padang mahsyar nanti ketika matahari itu berada hanya 1 jengkal di atas kepala kita ya. Hari ini saja 149 juta kilometer karena kita merasa panas gitu ya. Nah ini nanti matahari itu hanya 1 jengkal di atas kepala manusia. Dan ternyata di masa-masa seperti itu akan ada 7 golongan yang Allah naungi dengan aras ar-Rahman-Nya itu. Salah satunya adalah orang yang menjalin cinta karena Allah. Nah bedakan Bunda orang yang saling cinta dengan orang yang saling cinta karena Allah, karena itu beda. Kalau orang yang saling cinta hanya berhenti pada poin itu saja, kemudian orang yang saling cinta karena Allah itu akan berbeda. Kalau orang yang saling cinta karena Allah, yang Allah janjikan naungan nanti di hari kiamat itu adalah mereka yang saling berpesan dalam kebaikan dan ketaatan.
Ya, contohnya gini misalkan, saat bunda bersaudara di sini karena Allah, ya, maka bunda akan saling mengajak, ya, di antara bunda, yuk sebentar kita ngaji sama-sama yuk, ya. Ayo sebentar malam kita saling bangunkan untuk sholat tahajud, ya. Yuk ingatkan, yuk besok kita belajar Al-Quran lagi, ya. Ya ukti, wah saudaraku gitu ya. Mari kita sama-sama buat buat kegiatan di mana kita bisa bersedekah sama-sama, ya. Ya ukti, tolong jaga diri ukti. Wahai saudaraku, tolong jaga diri kita itu dari hal yang Allah tidak suka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mencintai karena Allah itu tujuannya itu satu bunda, saling mengingatkan dalam taat kepada Allah SWT dan saling menjaga dari maksiat. Nah kalau ada hal itu bunda dapatkan, kalau ada bunda dapatkan saudara seperti itu, bunda, satu waktu Rasulullah mengatakan begini, jika orang yang saling cinta karena Allah itu salah satunya sudah menyelesaikan hisabnya di sisi Allah, kemudian Allah menetapkan dia sebagai penghuni surga, maka dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, kalau hari ini Engkau ridho kepada hamba, ya Allah, kalau hari ini timbangan kebaikan hamba itu begitu berat, ya Allah, saksikan ya Allah bahwa hamba melakukan kebaikan-kebaikan itu karena hamba ditemani sahabat hamba, ya Allah, karena hamba ditemani bunda Ayu, ya Allah, ya. Kemudian dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Allah, dekatkan bunda Ayu dengan hamba, ya Allah, ya Allah, izinkan bunda Ayu dengan hamba beriringan masuk ke dalam surga Engkau, ya Allah, ya Allah, jangan pisahkan kami, ya Allah. Itu kan seperti itu bunda. Dan itu kedekatan dan kelekatan itu kita jalin di dunia ini, ya. Jadi kalau ada hal-hal baik saling mengajak, ayo bunda besok kita saum sunnah, ayo bunda besok kita mengaji, ayo bunda besok kita kunjungan ke panti asuhan, ayo bunda kita melakukan banyak kebaikan dalam hidup ini, ayo bunda tinggalkan hal-hal yang Allah tidak suka, tinggalkan sinetron, tinggalkan ghibah, ya. Masya Allah. Dan orang-orang seperti itu sekali lagi dia akan saling mencari nanti di akhirat dan mereka akan meminta masuk surga beriringan. Bunda disayangi Allah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir bunda sayangnya, yang terakhir, buah dari ukhuwah Islamiyah itu mereka akan mendapatkan tempat khusus di surga Allah Subhanahu wa taala. Surahnya surah ke-15 ayat 45 sampai 48. Masalah bunda yang disayangi Allah. Jadi ukhuwah ini ternyata ini menyampaikan posisi kita seperti posisi orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang muhsinin itu juga kan dijamin mereka berada di taman-taman surga. Itu ada sama di surah ada di surah ke-51 kalau itu ya. Kalau ini surah 15. Di surah ke-51 di situ disebutkan orang-orang yang muhsinin itu mereka ketika masa hidupnya itu mereka hanya mencari perhatian Allah saja. Kebaikannya hanya untuk Allah, hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membalasi mereka satu waktu dengan memasukkan mereka ke dalam surga tertinggi dan ditempatkan di taman-taman surganya. Ya, saya mendapati ayatnya seperti itu di surah ke-51. Nah, khusus bagi orang yang beriman, yang kemudian dia berukhuwah, ternyata ada tempat yang mirip Allah siapkan bagi mereka. Di surah ke-15 ayat 45 sampai 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya seperti ini bunda ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga di taman-tamannya dan di dekat mata air yang mengalir. Masya Allah, ya. Dan dikatakan pada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi penuh keamanan, kata Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Insya Allah, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Bunda, nanti di surga itu, dipan-dipannya itu kalau bunda bertelekan, sedang duduk-duduk, sedang santai-santai di sana, ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara seiman kita yang dulu kita berkuah di dunia dengan izin Allah bunda. Maka saat bunda menginginkan sesuatu, saat bunda kemudian terbayang, saya ingin makan buah ya, makan sebuah jenis buah, maka kan sifat pohon surga juga berbeda dengan pohon di dunia. Kalau di dunia itu akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di sana kan buahnya di bawah, akarnya di atas. Dan untuk mendapati buah itu pun tidak usah bekerja keras bunda. Kemungkinannya satu di antara dua, buah itu yang mendekati bunda tanpa bunda bergerak dari dipan-dipan yang Allah persiapkan itu, atau kemungkinan keduanya dipan itu yang meninggi gitu. Masya Allah ya. Bunda, untuk segala kesenangan itu ayo ikhtiarkan selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita bisa dapat hal itu dengan ukhuwah di antara kita ya. Maka kemudian kata Allah, sedang mereka merasa bersaudara, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipannya, dan mereka tidak merasakan lelah,
mereka tidak merasakan lelah sama sekali di dalam surga itu, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga itu. Masya Allah, beda ya. Kalau di dunia sudah beraktivitas lelah, di surga itu saat beraktivitas pun tidak merasakan lelah, setelah beraktivitas pun kita tidak merasakan lelah ya. Dan hadis terakhir Bunda, penutup ya dari keutamaan ukhuwah Islamiyah ini, dari buahnya, mudah-mudahan Allah karuniakan ukhuwah Islamiyah ini untuk kita. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasa'i bersabda kepada kita semuanya, sesungguhnya di sekitar aras Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat mimbar-mimbar dari cahaya. Terdapat mimbar-mimbar dari cahaya, yang di atasnya terdapat satu kaum yang menggunakan pakaian dari cahaya. Ada mimbar dari cahaya, yang di atasnya ada satu kaum yang menggunakannya, mengenakan pakaian dari cahaya. Wajah mereka bercahaya, wajah mereka pun bercahaya, mimbarnya bercahaya, pakaiannya bercahaya, wajah mereka pun bercahaya. Namun kata Rasulullah, mereka itu bukan nabi, mereka itu bukan para nabi, mereka itu bukan para syuhada ya. Akan tetapi kata Rasulullah, para nabi, para syuhada pun tertegun dengan orang-orang seperti itu ya, terpesona ya, terkagum dengan orang-orang seperti itu, sehingga kemudian mereka berkata ya, kemudian para sahabat itu yang mendengarkan hal ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah gerangan mereka itu yang sudah membuat para nabi dan syuhada itu tertegun, terpukau, terpesona gitu ya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, mereka itu adalah orang yang menjalin cinta karena Allah, dan saling bermajelis karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah semata. Masya Allah, mudah-mudahan disayangi Allah ya. Cukup kiranya ya apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah bekal, sebuah motivasi. Ya mudah-mudahan dengan perkenan Allah, Allah rizkikan, kita dimudahkan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Baik, mudah-mudahan disayangi Allah, mungkin itu yang sementara saya sampaikan di pertemuan kali ini. Segala kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan kesalahan serta kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon dimaafkan. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.